Poin 5, core of the core-nya, intinya ini ada di sini nih. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Janu Joni. Di video kali ini saya mau ngebahas mengenai saddle sore, istilah yang merujuk pada iritasi kulit di area sensitif, di selangkangan. Seringkali hal-hal ini disebabkan oleh karena gesekan antar kulit, atau gesekan kulit dengan kain, atau tekanan berat badan, atau ketidaknyamanan posisi kita saat bersepeda. Kalau kita cari dari sumber-sumber jurnal kesehatan, atau mungkin dari internet, dari YouTube, sosial media, atau platform-platform lain, mungkin kita temukan jawaban mengenai gimana sih cara mengatasi saddle sore, seperti kita bike fitting, kemudian kita pakai chamois cream, kemudian menggunakan bahan pakaian atau bib yang tepat, dan lain sebagainya. Tetapi kadang-kadang ada juga para pesepeda yang sudah melakukan hal-hal pencegahan tersebut, masih aja kena saddle sore. Masih aja ketika mereka bersepeda, selangkangan ini masih lecet, kemudian masih perih, apalagi yang durasi bersepedanya itu panjang. Panjang ini dalam arti lebih dari 4 atau 5 jam atau mungkin multi days, mungkin berhari-hari. Jadi seringkali saya temukan curhatan dari teman-teman itu ketika mereka bersepeda lebih dari 6 jam atau multi days, mereka sudah melakukan treatment yang menurut mereka benar, tetapi mereka masih aja kena saddle sore atau selangkangannya masih lecet. Nah, alhamdulillah saya menemukan sebuah solusi. Ini saya terapkan dari tahun 2023 hingga sekarang. Jadi memang awalnya dulu saya juga mengalami hal yang serupa, yaitu lecet ketika goes ultra cycling itu di tahun 2022. Ketika saya mengikuti Audax 1200 itu saya lecet parah cuy. Jadi nggak cuma selangkangan doang, bahkan sampai di jari-jari kaki itu juga semuanya lecet, dan itu karena ketidaktahuan saya untuk mitigasi resiko-resiko yang akan hadir gitu. Nah, dari ketika saya mengikuti event Audax itu, saya belajar banyak hal untuk gimana sih caranya mengantisipasi saddle sore ini, yang meskipun pada saat itu saya sudah melakukan hal-hal yang menurut saya benar, tetapi masih saja kena saddle sore. Nah, kemudian tepat di East Java Journey 2023, waktu itu melakukan beberapa hal yang menurut saya itu pembelajaran dari sebelumnya. Kemudian saya praktikkan, alhamdulillah sejak saat itu saya sudah tidak lagi mengalami saddle sore. Oke, sebelum saya jelasin gimana tahapan cara-caranya supaya kita bisa mitigasi saddle sore, saya disclaimer dulu, saya bukan coach atau pelatih, saya bukan atlet profesional, saya bukan dokter. Jadi ini saya sharing berdasarkan pengalaman pribadi saya, yang semoga saja ini apa yang saya sharingkan ada manfaatnya buat teman-teman. Yang pertama adalah latihan. Jadi ini adalah tahap yang tidak bisa kita tawar. Latihan itu dimana kita tidak hanya melatih otot kaki, otot tangan, otot badan, atau otot jantung, tetapi kita juga melatih area sensitif kita yang sering bertemu dengan kain dan saddle. Jadi semakin pantat kita itu terbiasa dengan saddle, akan semakin pantat kita bisa beradaptasi gitu. Seperti halnya kalau kita analogikan, kita seringkali berjalan kaki tanpa sandal, tanpa sepatu di jalan aspal. Orang-orang yang sudah sering melakukan hal itu tentunya mereka sudah terbiasa. Tetapi kalau kita di kehidupan sehari-hari itu sering menggunakan sandal, sering menggunakan sepatu, jarang banget kita lepas sepatu. Terus pertama kali kita lepas sepatu, jalan di kerikilan, itu pasti akan terasa nyeri, terasa sakit, dan lain sebagainya. Nah, contoh sederhananya seperti itu. Jadi kita harus membiasakan pantat kita. Kemudian yang kedua, jaga kebersihan. Biasanya kalau saya goes harian, contohlah saya berangkat jam 6 pagi ya,
kemudian saya harus bersih-bersih area sensitif itu di jam 12 siang. Kemudian kalau itu masih lanjut lagi goes, berarti sekitar jam 4 sore sampai jam 6 sore itu saya juga harus bersih-bersih lagi di area kebersihan. Karena kan kita goes itu kan menghasilkan keringat dan pasti debu-debu di jalanan itu kan nempel ke badan kita ya. Nah, tentunya di area sensitif kita itu mungkin tidak terkena debu dari luar, tapi kan itu di area lembab. Otomatis itu harus kita bersihkan secara berkala. Apalagi kalau kita goes multi days. Kalau goes multi days harusnya sih dalam 24 jam itu ada waktu di mana di area sini nih kita harus off jersey atau off bib. Jadi biar ini area sini itu biar lega dulu lah, biar mereka terkena udara sejenak, kita istirahat dulu baru goes lagi. Tapi yang jelas sih poinnya adalah jaga kebersihan di area sensitif. Poin 3, ada yang namanya off saddle. Off saddle ini bukan berarti kita harus dancing on saddle, bukan berarti kita harus menambah kecepatan ketika kita off saddle, bukan. Off saddle ini konteksnya untuk merelaksasi otot-otot di area sensitif kita. Artinya kan kita goes berjam-jam itu kan pantat tuh nempel terus di saddle tuh, nempel terus kan panas ya, panas dia gesek, dia tertekan dengan berat badan kita. Nah, kadang-kadang kita harus dikasih waktu untuk off saddle biar dia ada udara gitu. Terlebih lagi ketika kita melewati jalur-jalur yang ada di Indonesia ini kan tidak semuanya halus. Kadang ada yang gerunjal, kadang juga gerunjal banget, dan bahkan banyak lubang-lubangnya. Jadi ketika kita melewati gerunjalan, jangan sampai pantat kita ini nempel di saddle. Kita harus angkat sedikit, kasih jarak untuk pantat dan saddle kita, supaya supaya getaran dari saddle itu tidak diteruskan ke pantat kita gitu. Jadi itu mengurangi getaran-getaran saddle yang bisa mengakibatkan saddle sore. Kemudian keempat, jangan pakai aparel baru. Tentunya jangan pakai bib baru. Nih, seperti bib dari Pedal Acid seperti ini. Meskipun saya sudah menggunakan produk-produk dari Pedal Acid itu dari sebelumnya saya juga sudah menggunakan, sudah hafal, tetapi ketika saya mendapatkan bib ini baru, ini harus saya coba dulu untuk beberapa kilometer, mungkin Fondo atau mungkin 200 km. Jadi supaya bib ini itu terbiasa dengan ini badan saya. Meskipun bibnya sini sudah terpercaya ya, ini kan punyanya Pedal Acid itu kan dia paddingnya pakai elastic interface, jadi memang sudah terpercaya dan sudah saya coba di 1500 bentang Jawa untuk produk yang sebelumnya ini. Itu sudah sangat membantu saya untuk memitigasi saddle sore. Tapi ketika saya mau ultra lagi, besok minggu depan itu ada East Jawa Journey 2025, saya akan menggunakan bib ini. Nah, tentunya ini harus saya coba dulu di kilometer-kilometer sebelum saya event ultra. Seperti itu. Poinnya, jangan pakai aparel baru atau jangan pakai bib baru pada saat goes endurance. Yang terakhir, poin 5, core of the core-nya, intinya ini ada di sini nih. Nih. Cool Fever. Ini bukan karena disponsorin sama Cool Fever ya, enggak. Ini karena nilai urgensinya itu sangat-sangat urgent sekali. Seperti yang saya sampaikan tadi, core of the core. Jadi saya kenal ini tuh sebenarnya sudah di tahun 2022, tapi pada tahun itu saya nggak tahu cara makainya. Nah, pas 2023 itu saya baru tahu cara mengaplikasikannya gitu. Jadi buat teman-teman yang ngomong, saya sudah pakai itu kok tapi masih lecet, saya sudah pakai itu tapi masih aja lecet, sudah berkali-kali coba tapi masih lecet, mungkin saja cara mengaplikasikannya itu keliru, tidak tepat
waktunya, tidak tepat posisinya, gitu. Yang jelas ini itu kan bukan obat ya, tidak sama kayak painkiller. Kalau painkiller itu kan kita sakit dulu baru minum, sakitnya hilang gitu. Nah, kalau ini kan bukan obat, ini adalah alat bantu untuk mencegah, ya, mencegah. Artinya sebelum sakit itu datang kita harus cegah dulu. Nah, gimana cara nyegahnya? Yang pertama adalah yang saya tekankan adalah waktu. Jadi kita pakai ini itu tuh sebelum saddle sore itu datang, sebelum sakit itu datang, sebelum lecet itu datang. Jadi nih contoh ya, kita goes dari jam 6 nih, jam 6 pagi, kemudian kita sudah goes seharian sampai jam 4 sore. Nah, ternyata hujan. Nah, kalau hujan itu kan kondisi area sensitif kita kan lembabnya kan, potensi lembabnya kan semakin tinggi gitu. Nah, kita harus segera bersihkan. Nah, kalau dirasa kita raba itu di area sensitif sudah ada yang memerah, sudah ada yang nyeri. Nah, itu tanda-tanda saddle sore itu akan datang. Nah, sebelum lecet itu kita harus pakai ini dulu. Sebelum lecet ya. Artinya jangan sampai lecet. Kalau sampai lecet kita pakai ini ya sama aja. Itu sama juga bohong. Karena dia tidak mengobati, dia hanya mencegah. Jadi sebelum lecet itu datang, kita pakai ini dua gitu ya, samping kanan dan samping kiri. Kita cari titik di mana yang kita pegang itu sudah nyeri gitu. Karena kan titik nyeri itu kan bisa diakibatkan dari beberapa sebab tadi seperti yang saya sampaikan di awal, bisa gesekan antar kulit, bisa gesekan antar kulit dan kain, atau tekanan berat badan, atau posisi kita yang nggak nyaman. Tapi yang jelas waktu yang tepat untuk menggunakan ini itu sebelum lecet. Cara selanjutnya nih saya bawain buat contoh aja. Ini bukan teman bubuk tadi yang Mas kameramen ngomongnya ini jari konco bubuk. Oh, dudu. Ini contoh buat menganalogikan, bukan menganalogikan ya, apa ya? Contoh untuk aplikasi gimana caranya kita memakai cool fever yang saya sebutkan tadi. Jadi ini contoh aja, ada saddle. Kita kan sering berjam-jam di sini ya. Kita itu sering kali berjam-jam duduk di atas saddle seperti ini ya. Nah, yang saya sampaikan tadi, bisa saja selangkangan kita ini lecet dikarenakan itu gesekan antar kulit satu. Jadi antara kulit sini sama kulit kaki sini, kulit paha dan kulit pantat nih terjadi gesekan gitu. Itu satu faktor pertama. Faktor kedua, gesekan antar kulit dengan kain bib atau dengan paddingnya. Jadi kita mungkin gesekannya gini. Contohnya ya ini ya, ini contohnya gini, gesekannya gini. Jadi yang sering kali lecet itu di antara nih. Nah, seperti ini. Sering kali lecet kan ini. Nah, cara mengantisipasinya nih pakai cool fever. Caranya menggunakan cool fever itu dua sisi sini, antara sisi sini dan sisi sini, dua sisi. Nah, terus gimana cara makainya? Bukan satu doang dibeginiin bro. Nah, ini keliru. Satu doang dibeginiin kan ini dia tidak tepat posisinya. Harusnya itu posisinya itu seperti ini, gini. Kelihatan ya? Kelihatan loh? Nah, seperti ini. Jadi ini di satu sisi kanan ya. Nah, seperti ini. Dan pertemukan di cool fever itu kan ada kayak gelnya itu ya, yang dingin tuh. Pertemukan gelnya itu dengan titik yang dirasa perih. Gitu. Nanti akan yang terasa perih itu akan yes. Wah, itu akan seger banget. Jadi kayak apa ya? Kayak kita yang perih itu kayak dikasih es batu gitu. Nah, pertemukan seperti ini. Nah, nanti ini contoh yang kanan ya. Nanti contoh yang kiri silakan pasangnya juga sama seperti ini. Nah, ini kan dipakai goes berjam-jam tuh. Pakai goes berjam-jam, otomatis nanti kalau kita off saddle, dia posisinya akan mungkin ganti gini,
ganti gini. Nah itu ketika dia masih bisa ditempelin, misalnya kita goes pakai Cool Fever ini sudah 5 jam gitu, ketika dia masih bisa ditempelin ya oke, masih bisa dipakai. Tetapi kalau misalnya kita sudah goes 6 jam, 8 jam, terus kondisinya hujan, Cool Fevernya sudah nggak bisa nempel, sudah istilahnya ngelinting, jadi perekatnya ini sudah nggak bisa nempel ke sini, yaitu sudah saatnya ganti. Jadi jangan tetap ngeyel dipakai. Kalau ngeyel dipakai nanti berakibat sama aja bohong, sama aja nggak pakai. Artinya dia nggak tepat sasaran gitu. Jadi ada batas waktunya ini bisa nempel. Terlebih lagi kalau pas hujan itu durasi dia bisa nempel itu akan menurun, akan lebih sedikit durasinya daripada pada saat dia nggak kehujanan. Seperti itu. Jadi singkat saja seperti tadi yang saya sampaikan, semoga yang sudah saya lakukan bertahun-tahun, 2 tahun ini, dan alhamdulillah sangat cocok di saya dan mungkin bisa menjadi manfaat buat teman-teman supaya tidak terjadi saddle sore lagi, kita bisa goes dengan nyaman. Sampai di sini dulu videonya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.